Bagian ini akan membahas tentang karakteristik dari eksperimen psikologi. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu adalah rekan-rekan dapat mengidentifikasi atau mengenali apa yang menjadi karakteristik utama dari eksperimen psikologi. Jadi sebenarnya apa? Kita perlu mengulang eksperimen psikologi sebagai metode yang sistematis mempelajari atau meneliti kaitannya dengan hubungan kausalitas di antara beberapa variabel. Sehingga apa yang dimaksud dengan variabel ini adalah variabel dependent dan variabel independent. Variabel yang menjadi sebab mengakibatkan perubahan pada variabel akibat atau variabel ini. Pada eksperimen psikologi, metode ini dipilih oleh peneliti karena dengan adanya pelibatan manipulasi atau pengkondisian variabel X, sehingga dampaknya pada variabel Y bisa diketahui untuk menguji hipotesis. Setidaknya ada beberapa karakteristik utama dari eksperimen psikologi. Yang pertama adalah melibatkan manipulasi pada variabel bebas. Lalu kemudian yang kedua adalah kendali atau kontrol eksperimental. Dan kemudian pengukuran yang objektif pada variabel dependent atau variabel Y-nya. Selanjutnya, kemampuan untuk dilakukannya replikasi atau replicability, dan yang terakhir adalah dilakukannya dengan objektif. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah bagaimana manipulasi dilakukan pada variabel bebas atau variabel sebab. Peneliti biasanya memiliki kecenderungan atau keinginan, apakah kemudian ketika variabel bebas atau variabel sebab itu dimanipulasi ataupun kemudian ditingkatkan ataupun diturunkan intensinya, apakah kondisi ini kemudian berdampak pada perubahan atau variasi pada efek di variabel akibat, sehingga kemudian kondisinya berubah dari sebelum diberikan perlakuan dengan kondisi setelah diberikan perlakuan. Contohnya misalnya kita ingin mengetahui apakah mungkin ketika kita melakukan manipulasi atau perubahan pada level kecemasan itu kemudian berdampak pada bagaimana seorang menyelesaikan tugas-tugas di bawah waktu tertentu yang lebih singkat. Kita tahu dibandingkan ketika kita mengerjakan tugas waktu yang cukup longgar dan dibandingkan waktu yang cukup singkat, itu akan berdampak hal yang berbeda pada stres yang kita ataupun kecemasan yang kita rasakan. Lalu kemudian misalnya kita bisa mengetahui apakah kemudian ketika kita melakukan penyesuaian pada pencahayaan atau intensitas pada terang atau tidaknya lampu, itu akan berdampak pada konsentrasi kita ketika belajar. Nah, selanjutnya pada experimental control, kita berusaha untuk mengeliminasi ataupun menurunkan. Pada experimental control, kita berusaha untuk mengeliminasi atau meminimalisir adanya pengaruh atau efek dari variabel luar atau yang seringkali kita sebut sebagai extraneous variable. Ini memungkinkan dan memastikan bahwa ketika kita bisa mengendalikan atau mengontrol variabel luar, maka kita bisa memastikan bahwa adanya perubahan yang memberikan dampak pada variabel akibat itu semata-mata disebabkan oleh adanya manipulasi ataupun dampak dari variabel sebabnya. Ada beberapa cara atau tipe dalam kita melakukan pengendalian experimental control. Pertama dengan melakukan random assignment. Nah, random assignment ini dilakukan misalnya ketika kita ingin membagi di antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Kita memiliki sekelompok partisipan. Nah, sekelompok partisipan ini memiliki probabilitas atau kemungkinan untuk diletakkan atau dipilih pada kelompok kontrol ataupun kelompok eksperimen. Misalnya kita bisa menggunakan coin flip misalnya. Ketika kita mendapati dua partisipan dengan coin flip, misalnya kita letakkan yang kepala kita letakkan di eksperimenter ataupun kemudian yang gambar kita letakkan di kelompok kontrol. Sehingga kemudian setiap partisipan dia punya kesempatan yang sama untuk dimasukkan atau menjadi bagian dari kelompok kontrol ataupun eksperimen. Nah, lalu kemudian salah satu tipe untuk melakukan eksperimental kontrol adalah dengan prosedur yang standar. Ini
sebagai bentuk konsistensi dari protokol yang dimiliki oleh peneliti ya, untuk seluruh kondisi ataupun untuk seluruh karakteristik partisipan yang sudah ditentukan. Ya. Ini memungkinkan misalnya ketika kita hanya bisa melakukan eksperimen secara individual ya, dengan waktu tertentu sehingga tidak bisa melakukannya secara berkelompok, maka kemudian bagaimana prosedur standar ini bisa menjamin ya, pemberian stimulus ataupun administrasi kepada satu partisipan ke partisipan yang lain itu terstandar. Artinya tidak ada perbedaan ya, pemberian administrasi hingga menyajikan manipulasi ataupun intervensi kepada satu partisipan dengan partisipan yang lainnya. Lalu kemudian yang selanjutnya adalah kita melibatkan atau menggunakan kelompok kontrol. Apa tujuannya? Kita perlu melakukan perbandingan ketika kita menyediakan kelompok kontrol, artinya kemudian kelompok yang diberikan ataupun bahkan tidak diberikan intervensi. Kita bisa bandingkan dengan kelompok eksperimen yang diberikan intervensi, maka harusnya ataupun hipotesis kita menguji bahwa ada perubahan ya, pada kelompok eksperimen itu semata-mata ya, disebabkan oleh variabel bebas yang dimanipulasi, berbeda dengan kelompok kontrol yang tidak memiliki intervensi atau tidak memiliki perlakuan atau manipulasi. Nah, selanjutnya kemudian ada pelibatan pengukuran pada variabel dependent. Variabel dependent haruslah memiliki kemampuan untuk dapat diukur. Ini memastikan bahwa setiap perubahan yang terjadi dalam eksperimen ya, itu dapat kita ukur bahkan sekecil mungkin terkait dengan tingkat sensitivitasnya. Ya, sehingga kemudian pada level sensitivitas variabel dependent itu bisa kita ketahui bahkan sekecil mungkin. Nah, sama halnya dengan ketika kita melakukan penelitian yang observasional menggunakan berbagai metode lain, misalnya cross-seksional, pengukuran pada variabel dependent di eksperimen psikologi juga harus memiliki bukti terkait dengan validitas dan estimasi realitas yang dapat dipercaya. Lalu kemudian yang menjadi keunikan ataupun bahkan standar emas dari eksperimen psikologi adalah kemampuannya untuk dilakukan replikasi. Ya. Eksperimen haruslah ketika memiliki prosedur yang jelas, maka dia memiliki kemampuan untuk direplikasi ya, di dalam satu setting yang sama ataupun berbeda. Ya, itu juga menjanjikan bahwa kita bisa melakukan replikasi pada partisipan yang berbeda ya, dengan harapan replikasi ini menjamin adanya konsistensi pada hasil. Ya. Ada beberapa komponen dalam replicability atau replikasi, yaitu pada operasional prosedur bahwa prosedurnya harus terjamin standar dan operasional, sehingga kemudian berbagai peneliti yang berbeda di luar peneliti pertama itu bisa melakukannya atau melakukan replikasi ya, dengan hanya melihat prosedur yang kita sajikan. Lalu kemudian adanya pengkondisian eksperimental. Ya, kita perlu kemudian menjamin dan memastikan bahwa kondisi itu terstandar. Lalu kemudian kaitannya dengan karakteristik partisipan. Kita perlu menentukan ya, mana saja yang menjadi karakteristik partisipan untuk bisa diuji ya, sehingga kemudian replikasi itu terjamin bahwa hasilnya akan konsisten. Dan yang terakhir adalah objektivitas. Ya. Kita perlu atau mengharapkan bahwa peneliti itu haruslah bebas dari kesalahan atau subjektivitas. Terkadang tentu sebagai peneliti kita ingin mengharapkan hipotesis kita, terutama pada hipotesis alternatif, teruji. Ya. Namun kita perlu objektif dan menjunjung tinggi etika penelitian, bahwa kemudian seluruh standar ataupun prosedur yang kita laksanakan itu sudah sesuai dan sudah disepakati ya, sebelum penelitian itu dilakukan. Bagaimana implementasinya? Kita bisa memilih pertama pada blind prosedur. Di sini berfokus pada partisipan itu tidak mengetahui pertama kali apakah dia akan diberikan atau diletakkan pada kelompok kontrol ataupun kelompok eksperimen, sehingga kemudian partisipan tidak mengetahui apakah kemudian saya masuk pada bagian kelompok yang eksperimenter atau kelompok yang kontrol. Lalu adapun kemudian pada jenis double blind ya, di sini bahkan peneliti itu tidak mengetahui ya, manakah partisipan ataukah manakah perlakuan atau beberapa perlakuan atau variasi perlakuan ya, kondisi diberikan pada beberapa kelompok partisipan. Nah, biasanya di sini double blind melibatkan
pihak ketiga ya selain dari peneliti dan partisipan untuk menjaga standarisasi dari protokol eksperimennya. Lalu kemudian yang terakhir adalah instrumen yang terstandar. Ini menjamin bahwa hasil pengukuran dari variabel bebas ataupun variabel tarikatnya telah memenuhi bukti-bukti validitas dan estimasi validitas, sehingga kemudian objektivitas bisa terjaga. Setelah kita mempelajari tentang bagaimana dinamika dan ragam dari karakteristik eksperimen psikologi, kita mengetahui bahwa sebagai bagian dari metodologi, eksperimen psikologi menjanjikan adanya keunikan karakteristik. Yang pertama adanya manipulasi yang tersistematik dan kemudian kontrol yang ketat dan kemudian objektivitas pada hasil pengukuran, kemampuannya untuk direplikasi dan sifatnya yang objektif. Sehingga eksperimen psikologi menjadi satu gold standar atau menjadi salah satu puncak dari pengembangan atau penjanjian bukti kausalitas dari variabel yang kita teliti. Nah, adapun kemudian terkait dengan keterbatasan etik dan ekologis, eksperimen psikologi itu tidak sepenuhnya kemudian bisa menjamin bahwa kemudian kondisi ketika eksperimen itu akan terjadi pada kondisi nyatanya di konteks alam. Sehingga kemudian beberapa riset akan mengkolaborasikan berbagai variasi metode selain eksperimen psikologi.